Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Wah, ini sih nggak layak disebut manusia ya. Gila. Mana korbannya masih bocil lagi. Bayangkan, umur 9 tahun guys, masih bocil. Gila. Ya, ini sih nggak layak disebut sebagai manusia. Layak disebut sebagai kutu kupret ya. Kita sebut saja dengan kutu kupret ya. Jujur ya, ketika saya lihat videonya ya, kekejian daripada si kutu kupret ini, saya sampai mengeluarkan air mata. Gila. Tahu nggak korbannya itu? Wanita guys, wanita dan bocil. Ada kurang lebih 5 orang wanita, 1 bocil dan 200 luka-luka, 200 orang luka-luka. Gila banget. Sebenarnya si kutu kupret ini ya, kenapa saya sengaja menyamarkan namanya? Karena kalau saya sebut namanya nanti akan di-banned sama YouTube. Karena YouTube ini sensitif guys. Iya, makanya saya samarkan dengan kutu kupret ya namanya. Si kutu kupret ini adalah seorang buronan sebenarnya. Tahun 2016 dan negara Timur Tengah juga sudah menginfokan kepada Jerman. Sebenarnya orang ini sudah bermasalah, tapi Jerman saat itu nggak terlalu peduli ya. Mungkin Jerman saat itu demokrasinya itu kebablasan kali ya. Hak asasi manusianya itu kebablasan. Akhirnya kena batunya kan sekarang gara-gara imigran. Ya, jadi Arab Saudi pernah menginformasikan kepada pemerintahan Jerman bahwa beliau ini sudah bermasalah. Si kutu kupret ini sudah bermasalah ya. Tahun 2006 tuh. Dan sebenarnya si kutu kupret ini atau telolis sialan ini, dia adalah seorang dokter psikiater ya. Beliau ini sebagai imigran gelap dan bekerja di Jerman. Orang-orang Jerman saat itu nggak ada curiga, bahkan Intel sekalipun nggak ada curiga. Karena apa? Karena beliau ini mau manipulasi ya sosial medianya di X. Beliau ini, si kutu kupret ini, pura-pura anti dengan ya. Beliau ini konon katanya pura-pura anti dengan mengelabui atau sabotase untuk berkamuflase biar beliau ini jangan dicurigai oleh intel dari Jerman. Namun beliau ini sangat biadab sekali. Gila. Kalau misalnya ada yang mengatakan jangan hubungkan dengan agamanya dong ya. Ini kan oknum dari Hong Kong. Kenapa sih kalau misalnya ini nggak ada terafiliasi dengan agama misalnya ya, nggak ada korelasinya dengan agama, kenapa selalu sentimen dengan orang-orang Kristen? Coba saya nanya yang nonton video ini, kenapa justru di pasar malam Natal itu ya, kenapa kalau misalnya nih dia gangguan mental misalnya, kenapa nggak di tempat sepi aja gitu ya, misalnya nabrak tiang listrik misalnya, kenapa dia akan dirinya ke pasar malam Natal ini? Kenapa? Gila. Korbannya banyak banget guys, 200 orang terluka, 41 diantaranya dalam kondisi serius. Bayangkan mobil truk yang sangat gede banget ya ditabrakkan. Gila, luar biasa. Saya melihat videonya itu ya sampai nangis tuh. Gila, luar biasa. Jadi kalau kita berpikir secara rasional ya, apa iya segitu kejinya ya? Misalnya nih ada yang mengatakan jangan hubungkan dengan agamanya dong ya, misalnya warga Konoha mengatakan seperti itu ya, jangan hubungkan dengan agamanya dong ya, gak ada korelasinya gitu. Padahal pada faktanya rata-rata orang-orang seperti kutu kupret ini menirikan nama Tuhannya kok ketika dia melakukan aksinya. Apa nggak ada hubungannya dengan Tuhan, dengan agama gitu ya? Misalnya ada yang mengatakan, ada yang membantah, itu kan konteksnya, misalnya ini ada konteks di kitab suci ya, ada konteks perangi lah misalnya, bunuhlah,
perangilah kafir, bunuhlah kafir misalnya ada seperti itu, misalnya kalau ada seperti itu ya di kitab suci, warga Konoha misalnya. Kalau misalnya ada yang bantah, itu kan konteksnya zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau konteksnya zaman dulu, kenapa sampai sekarang masih berlaku? Kan itu yang jadi permasalahannya, masih digunakan gitu. Kalau misalnya konteksnya itu zaman dulu, nggak diperlukan lagi misalnya, kenapa sekarang banyak yang menggunakan itu ya. Jadi kalau boleh jujur ya, setelah saya mengamati ya, lama saya mengamati orang-orang seperti ini ya, orang-orang seperti si kutu kupret ini ya, telolis, sialan ini. Lama saya mengamati ya, ternyata mereka ini melakukan hal seperti itu, konon katanya ya, dugaannya mereka ini pengen masuk surga dengan cara yang instan tanpa hisab. Sebenarnya orang-orang seperti ini terobsesi dengan surga dan berlebihan dalam beragama. Makanya saya sangat tidak suka dengan orang yang berlebihan dalam beragama. Orang ini biasanya orang-orang yang rajin ibadah, terobsesi masuk surga. Ya, masuk surga jalur instan. Padahal kalau boleh jujur ya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan masuk surga jalur instan dengan cara konyol seperti ini, dengan cara kurang seperti ini, dengan cara alay seperti ini, tanpa hisab ya, tanpa hisab masuk surga. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, menurut saya ini pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat konyol. Kenapa? Karena surga itu sendiri masih dipertanyakan ya. Bagaimana mungkin kita ada jaminan masuk surga tanpa hisab kalau surga itu masih dipertanyakan ya. Surga itu juga belum pasti. Bagaimana mungkin kita mau masuk surga tanpa hisab kalau surga itu juga belum pasti? Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin kita menjanjikan ke umat kita surga itu padahal surga itu juga masih belum pasti? Kalau saya mengatakan bahwa surga itu belum pasti, siapa yang bisa bantah coba? Ada yang bisa Sherlock surga? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau misalnya ada yang mengatakan ada dalilnya dan lain sebagainya, bla 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 misalnya, yang menulis dalilnya juga dia nggak pernah melihat surga kok. Kalau boleh jujur ya, kenapa saya fokus bahas tentang surga-surga ini? Karena banyak orang seperti ini, orang-orang konyol seperti ini, mati konyol seperti ini, hanya terobsesi surga, masuk surga jalur instan ya, jalur khusus, jalur orang dalam ya, tanpa hisab katanya, tai kucing yang ada. Kesel saya. Kenapa sih kalian itu sentimen banget sama orang-orang Nasrani gitu? Kenapa? Kalau misalnya ada di kitab suci ya, disuruh membenci misalnya kitab suci warga Konoha ya, bukan orang Indonesia ya, itu kan sentimennya zaman dulu. Kenapa zaman sekarang dibawa-bawa zaman dulu? Lagian orang Yahudi dalam kitab suci itu zaman dulu, zaman sekarang itu sudah beda. Bukan itu orangnya. Lalu kenapa digabung-gabungkan sampai sekarang ini? Ya, itu kan yang jadi permasalahan. Jadi kalau saya bahas konten-konten seperti ini ya, konten perlakuan daripada si kutu kupret ini ya, biasanya kalau misalnya kita sedih ya, kalau saya mempertontonkan misalnya saya ngelihat videonya saya nangis misalnya, saya sedih, maka itu yang dimau orang-orang seperti ini ya. Jadi kalau kita bereaksi tentang videonya ya, itu yang mereka mau sebenarnya. Mereka seneng ya. Psikologi daripada telolis seperti itu ya. Mereka seneng melihat reaksi daripada perbuatannya. Kalau ada orang sedih gitu ya, maka mereka akan sangat senang. Itu psikologi, itu psikologinya. Itu yang mereka mau. Jadi kemarin banyak yang ngetek saya di TikTok gitu, di Instagram, di kolom komentar juga ada yang banyak minta bahas tentang ini. Saya 10 kali berpikir gitu. Ada dua hal yang saya pikirkan. Pertama, nanti ya si kutu kupret atau telolis ini akan seneng gitu kalau saya sedih ya, menunjukkan kesedihan gitu. Yang kedua, video-video seperti ini biasanya dolar kuning kalau nggak di-banned, peringatan, bisa dihapus coba channel kita kalau nggak hati-hati. Makanya saya bikin channel cadel ya. Jadi sebenarnya ya,
kalau boleh jujur, saya bikin channel ini juga untuk menyadarkan kita, ya, woi, sadar woi, surga itu juga belum pasti. Jangan kalian dibohongi melalui surga. Biasanya kan pemuka agama kan yang menjanjikan surga secara diam-diam, ya. Kalau kamu melakukan seperti ini, ya, menabrakkan mobil seperti ini, kamu jaminan surga. Kalau kamu bawa petasan gede ke rumah ibadah orang lain, kamu jaminan surga. Kan pemuka agamanya biasanya kan seperti itu kan. Tapi nggak dinampakkan, itu kan rahasia umum ya. Biasanya ngomongnya empat mata ya. Dari mana saya tahu? Karena teman saya ada yang pernah terafiliasi, pernah terpapar orang-orang seperti ini ya. Orang-orang kutu kupret seperti ini ya, terpapar telolis ya. Biasanya pemuka agamanya itu yang nyuruh-nyuruh ya. Janjinya apa? Surga ya, surga jaminan ya. Mati terhormat, padahal tai kucing. Surga juga belum pasti guys, belum pasti, belum ada yang bisa memastikan surga itu ada. Jadi saya sedikit cerita ya, saya punya teman ya. Jadi teman saya ini kehilangan temennya, teman akrabnya saat di malam Natal di Konoha ya. Dulu waktu gencar-gencarnya ya teroris di Konoha. Jadi teman saya ini beragama mayoritas di Konoha kok. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, jangan kita berpikir bahwa agama yang kita serang itu, misalnya Kristen itu semakin masuk ke agama kita gitu, semakin meragukan agamanya. Enggak sebenarnya. Justru yang menyerang itu ya, yang seiman dengan orang yang melakukan itu, biasanya yang skeptis terhadap agamanya. Buktinya teman saya itu skeptis terhadap agamanya. Karena apa? Karena ulah orang seperti ini. Dia kehilangan sahabatnya saat malam Natal karena terjadi tuar ya seperti ini. Ulah daripada telolis seperti ini. Biasalah di Konoha gitu kan, tiap Natal pasti ada kado tuar ya. Jadi waktu saya ngobrol sama teman saya ini, sebut saja namanya Doni ya, bukan nama yang sebenarnya ya, bukan Dondi ya, tapi Doni ya, lain lagi. Itu mah saya nggak ada urusan dengan Dondi ya, Doni. Jadi Pak Doni ini beragama mayoritas di Konoha ya, dan pelakunya saat itu ya orang mayoritas di Konoha juga ya, bawa petasan gede ke rumah ibadah orang Kristen, dan dia bersahabat dengan orang Kristen. Sahabatnya meninggal saat itu karena ulah orang-orang seperti ini, si kutu kupret ini ya. Dia cerita sama saya, curhat. Dia bilang gini, saya nggak percaya agama lagi. Saya milih jadi agnostik, ateis, karena ulah daripada orang-orang seperti ini. Terus saya bilang, janganlah, nggak mungkin masalah hal sepele seperti ini kamu jadi nggak percaya agama, jadi agnostik. Dia bilang gini, enggak, serius guys, kata dia gitu. Kenapa? Saya bilang, ternyata dia semakin meneliti agamanya, apakah benar agamanya itu buatan Tuhan atau tidak. Dia semakin meneliti gitu, semua agama dia teliti ya. Dia baca kitab suci semua agama yang ada di Konoha ya, terutama agama Samawi. Dia teliti. Ternyata agama Samawi itu rata-rata berafiliasi dengan politik. Makanya ada istilah agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya yang paling top, agama saya yang masuk surga, agama lain sesat. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadikan banyak orang terpapar radikalisme. Jadi orang-orang seperti ini ya, si kutu kupret ya, yang melakukan serangan di pasar malam ini, mereka juga diprovokasi oleh agama yang terafiliasi dengan politik ya. Jadi dia bilang gini, agama mayoritas di Konoha ini kayaknya ada pertalian dengan politik. Dia bilang gitu. Kok ada politik? Iya, dia bilang gini. Kan di agama mayoritas di Konoha itu, kalau di luar negeri itu, kalau keluar dari agama kita itu kan
nggak dibolehin ya, dibunuh. Dia bilang gini, ini kan semacam politik. Yang bener, gue bilang gitu kan, yang bener loh bro. Iya beneran. Jadi ini semacam politik, biar apa? Biar agama ini tetap eksis, tidak berkurang penganutnya. Ini kan semacam politik. Jadi agama mayoritas di Konoha ini dia bilang gini ya, ini bisa disebut seperti politik berkedok agama. Karena apa? Karena dalam agama mayoritas di Konoha ini nggak bisa dipisah antara politik dengan agama, sehingga pemuka agama di mayoritas di Konoha ini bisa saya nak jidat ngomong politik ya, dikit-dikit ngomong politik, sehingga dia bisa memprovokasi umatnya untuk apa? Untuk melakukan hal-hal seperti ini ya, karena ini kan politik ya, sangat mudah konflik. Karena apa? Karena menggabungkan antara politik dengan agama ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadikan banyak orang terpapar radikalisme di Konoha. Dia bilang seperti itu. Dan agama mayoritas di Konoha ini juga ada semacam egosentris, dia bilang gitu. Kok ada egosentris? Iya. Egosentris itu menyebabkan orang-orang seperti ini banyak jadi teroris. Karena apa? Karena merasa agama yang paling suci, agama yang paling benar, dan merasa bahwa agama lain itu sesat. Karena agama lain sesat itu, dia berhak secara tidak langsung dalam ilusi pikirannya, dalam otaknya, kita harus memusnahkan agama lain karena agama lain ini sesat ya. Begitu pemikiran atau otak daripada seorang teroris, dia ngomong seperti itu. Terus dia bilang gini, setelah saya mengamati, ternyata agama Samao ini, terutama agama mayoritas di Konoha, tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan ya. Kenapa saya bilang? Karena ada ribuan agama di dunia ini. Masa cuma satu yang diciptakan sama Tuhan? Kalau agama mayoritas di Konoha itu ciptaan Tuhan, kenapa dalam kitab suci bisa ada kisah-kisah perang? Kenapa? Kenapa ada kisah-kisah perang di kitab suci? Apakah Tuhan sepsikopat itu? Apakah Tuhan serasis itu? Apakah Tuhan suka konflik? Dia bilang seperti itu dengan lugas dan tegas ya. Terus saya bilang gini, iya juga ya. Semenjak saat itu dia jadi agnostik ya, nggak peduli dengan agama. Tapi saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk tidak peduli dengan agama ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik ya. Enggak. Ini hanya cerita. Jangan telan bulat-bulat apa yang saya katakan. Keputusan tetap di tangan Anda ya. Saya nggak ada niat nyuruh Anda jadi agnostik atau jadi ateis. Terus dia bilang gini, tahu nggak gimana solusinya menyelesaikan masalah ini? Dia bilang gitu. Biar tidak banyak orang terpapar radikalisme di Konoha ya. Biar tidak ada banyak orang seperti si kutu kupret ini, teroris ini. Dia bilang gini, kalau kitab suci itu tidak direvisi, maka jalan satu-satunya adalah agnostik. Dia bilang gitu, biar damai. Kenapa? Saya bilang gitu. Iya, kalau kitab sucinya direvisi, kitab suci ayat-ayat perang ya yang ada di kitab suci itu direvisi, maka akan terjadi pertumpahan darah. Jadi jalan satu-satunya, jalan paling instan itu jadi agnostik. Dia bilang gitu. Jangan gitu bro, aku ngomong gitu ya sama teman saya nih. Terus dia bilang enggak. Jadi dia menambahkan lagi ya, dia bilang gini, anak-anak muda zaman sekarang ini, kalau misalnya ada penggusuran rumah ibadah, persekusi rumah ibadah ditonton sama anak-anak muda zaman sekarang ini, maka tanpa kita sadari, dia bilang gini, anak-anak muda akan jadi skeptis terhadap agama, akan banyak jadi agnostik, jadi ateis. Karena apa? Karena tidak peduli lagi dengan agama. Agama kok mengajarkan kebencian, menghujat. Pak RT masuk ke rumah ibadah. Apaan seperti itu? Dia bilang gitu seperti itu. Dia menjelaskan dengan mulut yang tegas ya, mulut yang berbusa-busa. Ya. Dia curhat sama saya. Terus saya mikir, ya juga ya, kalau anak-anak muda sering nonton ya, misalnya video tentang persekusi rumah ibadah, mempersulit rumah ibadah, kan orang-orang kan jadi skeptis. Dan anehnya, kata teman saya ini,
Justru agama mayoritas di Konoha banyak yang skeptis, yang merasa bahwa kok gini ya, agama saya kok gini ya, kok buruk banget ya, kok saya malu ya, kok ada seperti ini mempersekusi rumah ibadah orang lain, apaan kayak gitu. Bukankah agama itu mengajarkan kebaikan-kebaikan? Kenapa justru mengajarkan ya mempertontonkan hal-hal yang tidak baik? Jadi anak muda itu sangat mudah mengambil keputusan sebenarnya. Anak muda itu 80% mengambil keputusan dari online loh, jangan salah, dari sosmed. Ya, internet itu membuka tabir semuanya, membuka kotak Pandora. Jadi musuh agama zaman now itu adalah bukan manusia, bukan manusia seperti agnostik atau ateis atau orang yang tidak beragama atau orang yang suka memindahkan agama orang gitu, misalnya ngajak pindah agama, bukan, tapi internet. Jadi internet membuka semuanya, membuka kotak Pandora, membuka tabir ya. Jadi hal-hal seperti ini ya, misalnya nih kejadian yang ada di Jerman ini ditonton sama anak-anak muda, dia akan berpikir skeptis kan, apa iya agama mengajarkan seperti ini? Luar biasa. Saya juga sebenarnya kalau boleh jujur ya, sangat kesel banget orang-orang seperti ini, ngelihat orang seperti ini, kesel banget ya. Saya berpikir ya, Tuhan itu tidak mungkin ya pilih kasih. Kalau misalnya Tuhan mengatakan saya hanya memberikan surga pada agama tertentu, itu artinya kan Tuhan rasis, pilih kasih. Apakah Tuhan itu rasis? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Tuhan tidak pernah mengatakan ateis nggak masuk surga, agnostik nggak masuk surga, orang yang nggak beragama nggak masuk surga. Nggak ada Tuhan mengatakan seperti itu ya. Agama lain nggak masuk surga, agama lokal nggak masuk surga, kepercayaan nggak masuk surga. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu ya. Emang kalian pikir Tuhan itu bodoh? Enggak kan? Jadi jangan kita menciptakan Tuhan-Tuhan kerdil dalam diri kita. Ini kan namanya Tuhan-Tuhan kerdil ya. Ada sebuah film yang sangat terkenal di India. Judulnya saya lupa itu apa judul filmnya. Jadi dalam film itu diceritakan, sebenarnya Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang diciptakan manusia. Jadi jangan-jangan ya, atau kemungkinan besar yang kita sebut Tuhan kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling suci, Tuhan menciptakan surga buat kita sudah punya kapling surga dan sebagainya, itu kemungkinan Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Saya melihat di Konoha itu banyak banget orang yang punya kapling surga, merasa paling dekat dengan Tuhan. Jijik saya lihatnya, sok suci ya, merasa paling dekat dengan Tuhan gitu ya, teriak-teriak anti maksiat ya, bubarkan apa lokalisasi, padahal muridnya diembat juga tuh, munafik kan jadinya. Jijik saya lihatnya, munafik itu sebenarnya kita ya. Kalau kita orang yang sangat religius ya, warga Konoha itu kan negara yang paling religius, salah satu negara paling religius di dunia, tapi kenapa netizennya toksik ya, kenapa netizennya anti kritik, kenapa netizennya mudah disindir, kenapa netizennya mudah emosian, kenapa netizennya paling barbar se-Asia. Kenapa? Berarti agama itu hanya topeng doang, hanya simbol doang ya. Munafik tahu sebenarnya kita. Pemuka agama di Konoha juga banyak yang munafik ya, banyak yang goblok-goblokin orang lain juga. Pemuka agama ngomong kasar, kacau. Jadi yang saya takutin itu ya, kalau banyak kejadian-kejadian seperti ini ya, akan banyak orang yang skeptis terhadap agama, akan banyak jadi ateis, agnostik dan lain sebagainya, nggak peduli lagi dengan agama. Akan banyak orang seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya jangan terjadi ya. Saya tidak ngajak yang nonton video untuk jadi agnostik atau ateis ya, enggak. Saya nggak ada tujuan seperti itu ya. Karena nggak ada untungnya juga ya. Kalau misalnya saya orang beragama ngajak ke agama saya, misalnya saya banyakin member misalnya, itu kan ada untungnya buat saya kan. Ya kan, saya nanti diundang ceramah kan bayar lagi kan. Jadi saya nggak ada tujuan seperti itu. Buat apa saya cari jemaat umat? Saya hanya prihatin terhadap negara kita, cara kita dalam beragama. Saya prihatin doang ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya ada rencana gitu ya mempersekusi rumah ibadah orang lain, melakukan kejadian-kejadian seperti ini, kejadian-kejadian konyol, tolol seperti ini ya, seperti di pasar Natal di Jerman ini, berhentilah. Karena apa? Karena justru seiman Anda ya,
orang-orang seagama Anda yang jadi korbannya. Korbannya seperti apa? Ya seperti ini, banyak orang yang skeptis terhadap agama, tidak peduli dengan agama. Ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Salam rasional.